Shalom saudara, saya percaya kita dipertemukan dalam kesempatan hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat bersuka cita karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan merendahkan hati kita di hadapannya, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik bagi kehidupan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau buat bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan saat ini buat kami dan yang Kau siapkan bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memelihara kami dan sampai hari ini kami berada dalam keadaan sehat. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami bersama dengan setiap umat-Mu berada di mana saja, tapi kami satu di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk memberikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau, kami semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh kami semua lebih dari pemenang. Amin.
teladannya yang naik ke surga di atas air. Kita semua merayakannya sebagai satu sukacita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Nya Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, ucapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Amin. Inilah zaman Yeskil. Inilah zaman Yeskil, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Amin. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami mengakui kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Hanya Engkau saja yang kami sanjung Tuhan di tempat-Mu yang maha tinggi. Sebab sungguh Engkau imam besar agung kami. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
kuasamu mengatasi langit dan bumi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan kami tinggikan Engkau, dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, dari mulut kami terucap, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi dan mengatasi kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus untuk terus mengajar kami, membimbing kami, bahkan menegur kami dan memperbaiki kelakuan kami, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, dan ketika kami merendahkan hati kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh-Mu menyertai kami, membuka mata iman kami Tuhan untuk melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hati yang sungguh terbuka dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama lagi beribadah bersama-sama di dalam ibadah online CCC. Dan pada hari ini kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bulan-bulan ini kita masih dalam topik God's story is our story, atau yang lebih spesifik dikatakan God's story is our family story. Masuk di dalam ranah keluarga. Tetapi kita melihat di sini peristiwa kenaikan Yesus Kristus, apa maknanya bagi kita, dampaknya juga seperti apa untuk kita. Dan terlebih dahulu sebelum kita berangkat lebih lanjut menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca dari teks yang saya ajak kita untuk melihat bersama-sama dari Markus pasal yang ke-16
ayat 15 sampai yang ke-19. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini tercatat di dalam kitab Markus, kitab Lukas, dan juga kitab Kisah Para Rasul. Tetapi saya hanya mengambil di bagian kitab Markus saja, khususnya di dalam pasal 16 ayatnya ke-15 sampai dengan ke-19. Mari kita lihat bersama-sama dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari rumah Anda masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dari bagian ayat terakhir ini saja kita sudah melihat bahwa gambaran yang lebih sederhana adalah di sini ketika berbicara mengenai kenaikan Yesus ke surga, gambarannya adalah seorang raja yang dinobatkan. Di sini berbicara tentang seorang raja yang baru dinobatkan pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tetapi ketika dia naik ke surga, itu menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang menariknya adalah, ternyata tidak hanya ini mengukuhkan, peristiwa ini tidak hanya mengukuhkan Yesus sebagai Raja, tetapi peristiwa kenaikan Yesus juga mengukuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mengukuhkan kita juga. Kenaikan Yesus ke surga memberi pengukuhan kepada kita tentang apa yang menjadi cara hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh kenaikannya Yesus ke surga, Yesus mengukuhkan setiap perkataannya selama di muka bumi. Saya ajak kita untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah ketika Yesus naik ke surga, gambarannya adalah seperti seorang raja yang duduk di tahtanya. Seorang raja perlu singgasana. Dalam pelantikannya seorang raja, dia tidak dilantik hanya dengan menempatkan mahkota di kepalanya. Tetapi dia juga harus duduk di tahtanya atau di singgasananya. Dan tahta itu penting sebagai gambaran suatu pengukuhan, suatu penegasan bahwa setiap perkataan sang raja adalah bagian dari hukum di mana tahta itu berada. Setiap perkataan dari raja yang dinobatkan itu adalah menjadi bagian dari hukum di mana tahta itu berada. Kalau tahta itu berada di gunung, ya setiap perkataan raja itu berlaku di wilayah pegunungan itu. Kalau tahta itu ada di daerah pantai, maka perkataannya berlaku di wilayah di mana tahta itu berada, di bagian pantai itu. Lalu saya ajak kita untuk melihat di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-1, melihat bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Bumi kita ini adalah tumpuan kakinya. Tumpuan kaki adalah bagian dari singgasana raja. Dan itu artinya ketika Yesus duduk di tahtanya, setiap firman-Nya itu berkuasa sepenuhnya atas bumi kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan yang setia mematuhi firman-Nya, cara hidupnya akan berubah. Saya kutip dari seorang penulis bernama Timothy Keller.
dalam bukunya Encounter with Jesus, Unexpected Answers to Life's Biggest Questions. Dia menyatakan bahwa ketika kita memahami arti penting dari hari kenaikan Yesus Kristus, maka pemahaman itu menjadi sumber, perhatikan di sini, menjadi sumber dari cara hidup kita yang amat penting dan tidak tergantikan, di mana tidak ada satu agama maupun filsafat manapun dapat menguraikannya bagi kita. Tidak ada satu agama, tidak ada satu filsafat manapun yang dapat menguraikan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak memahami itu dari sudut pandang hari kenaikan Yesus Kristus, maka kita kehilangan makna itu secara keseluruhan dan cara hidup kita tidak akan berubah. Tetapi ketika kita memahami bahwa sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga, itu artinya dia duduk di atas tahta. Dan setiap firman-Nya itu berlaku atas hidup kita, maka cara hidup kita pasti akan berubah. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara katakan amin, tulis saja di bagian kolom yang tertera di sosial media Anda. Katakan, ketik di situ komen Anda, amin. Haleluya. Kenaikan Yesus ke surga mengukuhkan dia sebagai raja di atas segala raja. Dan juga mengukuhkan kita. Loh, kok mengukuhkan atau menegaskan kita apanya, Pastor? Apa yang Yesus tegaskan sebagai cara hidup kita melalui peristiwa kenaikannya ke surga? Saya ajak kita untuk melihat ayat-ayat tersebut. Dan marilah kita melihat ini sebagai satu, kalau disebut dalam bahasa pelantikan, inauguration speech, sebagai pidato pelantikan. Tetapi pidato pelantikan adalah pidato yang diberikan setelah pemimpin tersebut dilantik. Bedanya Tuhan Yesus menyampaikannya terlebih dahulu, barulah kita melihat sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan ini, bagaimana Yesus dinobatkan sebagai raja. Dan kata-kata yang dia sampaikan itu begitu jelas menafsirkan cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana cara hidup kita yang kita harus praktekkan pertama-tama di dalam keluarga kita juga. Ada 3 cara hidup yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus menegaskan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, yaitu menyampaikan Injil. Ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini kita melihat apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu menyampaikan Injil kepada semua orang. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 menerjemahkan tujuan hidup ini langsung di dalam praktek kita sehari-hari. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kejarlah apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup Anda. Tujuan Allah dalam hidup Anda adalah untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Baik dalam pikiran Anda, baik dalam perkataan Anda, maupun juga dalam perbuatan Anda. Bagaimana caranya untuk kita bisa berpikir atau mencari perkara yang di atas? Mulailah dengan berpikir begini setiap hari. Ketika Anda bangun, Anda membaca firman Tuhan, kemudian pikirkanlah apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi keluarga saya?
Atau mungkin begitu Anda bangun, Anda baca firman Tuhan, kemudian Anda memikirkan seperti ini, siapa yang harus saya doakan hari ini? Siapa yang harus saya doakan? Siapa yang akan saya doakan pada hari ini yang menjadi pokok doa saya di hadapan Tuhan? Doa syafaat untuk siapa hari ini? Atau mungkin juga Anda berpikir demikian. Kira-kira dalam sepanjang hari ini, siapa yang saya tahu perlu dorongan semangat, perlu satu dorongan untuk bisa tetap semangat hidup. Dan itu semua Anda lakukan. Anda lakukan, jangan hanya Anda pikirkan saja Bapak Ibu Saudara. Anda lakukan juga didasari oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup Anda. Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 ini menunjukkan banyak hal kepada kita. Bahwa apa yang kita nikmati dalam dunia ini hanyalah sementara. Ketika kita banyak memfokuskan diri dalam mengumpulkan banyak harta, bersenang-senang, tenggelam dalam kenikmatan dunia, kita justru menjadi semakin jauh, terseret semakin jauh dari apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Dan saat hidup kita berakhir, apa artinya harta yang kita kumpulkan? Apa artinya kesenangan hidup? Semua akan berlalu saat kita sudah dipanggil ke rumah Bapa. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita untuk menyadarkan kita. Mari kita pikirkan perkara yang di atas. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita pursue atau kita cari perkara-perkara yang di atas. Itu menuntut satu usaha dari kita untuk selalu memfokuskan diri kepada apa yang menjadi perkara ilahi, perkara yang Tuhan mau. Yesus sudah duduk di tahtanya. Dan kita semua harus mengarahkan pikiran kita kepada Dia, Raja segala raja. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya perbuat ya Tuhan? Kembali kita lihat ayat itu berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Mulailah dengan keluarga Anda terlebih dahulu. Mulai dengan keluarga Anda. Saksikan bagaimana Kristus memerintah dalam hidup Anda, menghasilkan satu perubahan yang besar dalam hidup Anda. Saksikan bagaimana firman-Nya sungguh berkuasa, karena firman-Nya justru berlaku juga di atas muka bumi ini. Apa yang kita alami di dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan, saksikanlah itu kepada mereka. Dan lihatlah bagaimana Tuhan juga bekerja. Mungkin Anda tidak langsung melihatnya terjadi. Mungkin Anda berdoa, Anda saksikan, tidak langsung besok dia langsung berubah dan dia bertobat menerima Yesus. Tidak. Tetapi perlahan demi perlahan, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup dia dan mengubahkan hidupnya. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, tidak hanya keluarga Anda. Ke seluruh dunia juga berbicara tempat kerja Anda, dimanapun Anda berada. Apa yang menjadi tempat kerja Anda, itulah dunia Anda. Anda diutus oleh Tuhan. Dan jalankanlah tujuan Tuhan ini. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau Anda menundanya, maka Anda akan terus menundanya. Tapi kalau Anda putuskan, ya saya mau hari ini, saya mau sampaikan kesaksian pribadi saya tentang hidup bersama dengan Yesus. Bagaimana Allah memerintah dalam hidup saya dan mengubah cara hidup saya. Saksikanlah itu. Dan Anda akan lihat perubahan yang besar akan terjadi di dalam hidup setiap orang yang Anda sampaikan berita Injil ini. Haleluya. Itu yang pertama. Kenaikan Yesus Kristus menegaskan, meneguhkan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita.
yaitu menyampaikan Injil. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus menegaskan takluknya segala kuasa di bawah kakinya. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa yang kita baca di sini? Segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Saya bacakan juga dalam 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Segala kuasa ditaklukkan kepadanya. Dalam setiap pemberitaan Injil, selalu ada kuasa jahat yang berupaya untuk menggagalkannya. Tetapi ketika setiap anak-anak Tuhan berani untuk menyampaikan mengenai Kristus di dalam perkataan dan cara hidupnya, maka tanda-tanda ini pasti akan menyertai kita. Dan kuasa-kuasa jahat manapun akan takluk di bawah kaki Kristus. Mungkin Anda berkata, pastor itu hanya terjadi di daerah pedesaan saja. Pastinya bukan di kota-kota besar. Bapak Ibu Saudara, saya mau meyakinkan kepada kita semua. Saya sampaikan juga bahwa di dalam kota besar justru banyak kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan Injil diberitakan. Di masa pandemi ini khususnya, ada banyak orang yang digelapkan matanya untuk selalu merasa putus asa. Dan dari keputusasaan itu terus menerus diperbesar, keputusasaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, semua terus diperbesar. Sehingga akhirnya banyak juga yang bunuh diri. Itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan, memperbesar kekhawatiran, memperbesar kegelisahan, memperbesar ketakutan, keputusasaan. Sehingga akhirnya, buat apa saya hidup? Ambil jalan pintas saja. Akhiri hidup sampai di sini. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, segala kuasa tunduk di bawah kaki Kristus. Oleh karena itu, kembangkanlah gaya atau cara hidup ini. Jangan takut karena Anda memiliki otoritas Kristus dalam pelayanan Anda. Berdoa dengan keyakinan ini dan lihatlah bagaimana otoritas Kristus bekerja melalui doa Anda. Khususnya juga untuk keluarga Anda. Baru-baru ini saya diminta untuk mendoakan salah seorang dari jemaat anggota keluarganya mengalami sakit. Dan ketika saya doakan, di situ ada satu gerakan Roh Kudus yang kuat sekali untuk saya mendoakan supaya dia dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat. Dan puji Tuhan, di dalam doa terjadi mujizat dari Tuhan, terjadi otoritas dari Tuhan bekerja. Sehingga ketika saya berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memerintah atas muka bumi ini, yang di atas segala yang ada saat ini, semua tunduk di bawah kakinya. Saya berdoa, dan puji Tuhan, dia dilepaskan. Lihatlah
melalui doa Anda, bagaimana otoritas Kristus bekerja dan memakai Anda, doa-doa Anda, untuk menyatakan bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Bahwa di dalam nama Yesus, segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, berdoalah, berdoalah. Anda akan melihat otoritas Kristus bekerja di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus menegaskan penyempurnaan penghapusan dosa manusia. Untuk bagian ini saya ambil yang lebih jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan tadi ayat yang ke-19 juga berkata yang sama, duduk di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bagi kita yang senantiasa merasa mudah untuk jatuh dalam dosa, ketahuilah pengorbanan Yesus Kristus itu sempurna menghapus dosa kita. Sempurna. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya ke-13, di situ dikatakan semua kuasa si jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, semua kuasa itu tunduk di bawah kaki Kristus. Oleh karena itu 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 menegaskan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita akan selalu digoda untuk melakukan dosa, untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi lawanlah iblis, lawanlah setiap kuasa-kuasa gelap yang berusaha untuk menjatuhkan Anda. Lawanlah. Dan ketika Anda mengambil stand seperti itu, mengambil sikap atau cara hidup seperti itu, maka Anda akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup Anda. Dan iblis tidak berani lagi mengganggu Anda. Haleluya. Kenaikan Yesus Kristus mengukuhkan atau menegaskan 3 cara hidup ini. Yang pertama, tujuan hidup kita. Kita memberitakan Injil. Mengukuhkan yang kedua, segala kuasa takluk di bawah kakinya. Oleh karena itu, cara hidup yang kita pegang adalah jangan takut. Jangan takut terhadap segala kuasa itu. Karena semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan yang ketiga, lawanlah iblis yang mencobai Anda untuk jatuh ke dalam dosa. Karena penghapusan dosa kita oleh Tuhan Yesus itu sempurna adanya. Khusus di bagian akhir ini saya mau tekankan. Bagi Anda yang senantiasa berkata, pastor, hidup ini sulit. Kalau tidak bohong, apa yang menjadi makanan saya besok? Kalau saya tidak tega-tegaan, saya bisa hidup seperti apa besok? Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan suara-suara itu terus mempengaruhi Anda untuk melakukan yang salah. Pikirkanlah seperti ini. Ketika Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dosa Anda diampuni
oleh Tuhan. Dan kalau ada suara yang berkata, kamu kan masih punya kebiasaan yang lama seperti ini. Kamu kan masih punya kebiasaan untuk senantiasa lihat yang kotor-kotor, yang porno-porno dan lain sebagainya. Kamu kan masih suka punya kebiasaan berkata kasar. Kamu kan suka selalu punya kebiasaan untuk ringan tangan. Itu adalah suara yang berusaha untuk menjatuhkan Anda ke dalam dosa. Tapi lawanlah iblis dan katakan, oleh pengorbanan Yesus Kristus, aku sudah diampuni. Dan karena aku diampuni, aku bebas. Dia adalah rajaku dan aku hanya mengikuti dia. Katakan bagi diri Anda sendiri, enyahlah semua suara-suara yang berusaha menjatuhkan saya dalam dosa. Enyahlah. Saya hanya mau tunduk kepada Yesus Kristus, Rajaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berdoa bagi Anda atau mungkin keluarga Anda. Yang pertama, saya ingin berdoa bagi Anda atau keluarga Anda yang hidup saat ini sedang tidak menentu. Seperti kehilangan arah, tidak punya tujuan. Apa yang menjadi tujuan hidup mereka? Mereka lakukan apa saja demi bisa hidup, tidak memiliki tujuan apa-apa ke depan. Kalau ditanya, ya saya hanya bisa hidup hari lepas hari, ya sudahlah. Apa yang saya makan hari ini, besok saya pikirkan lagi apa. Tidak ada tujuan ke depan yang pasti. Sementara kita tahu, tujuan hidup kita adalah untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada mereka. Dan mereka perlu Tuhan untuk mengetahui tujuan hidup mereka. Yang kedua, mungkin Anda atau mungkin keluarga Anda selalu takut dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Mungkin Anda merasa ada banyak gangguan, ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang terus menghantui Anda. Saya mau berdoa supaya Anda memiliki keberanian untuk berdiri teguh dan berkata, Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Dia yang memerintah atas hidupku, segala kuasa takluk di bawah kakinya. Dan yang ketiga, saya mau berdoa bagi Anda atau keluarga Anda yang setiap harinya selalu merasa tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Atau untuk kembali ke masa lalu, kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada kehidupan yang penuh dosa. Anda terus merasa diseret untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Saya mau berdoa bagi Anda, supaya Anda memiliki keberanian untuk berdiri teguh dan menyatakan perlawanan Anda kepada iblis yang berusaha untuk menjatuhkan Anda. Dan Anda katakan, oleh darah Yesus Kristus, aku sudah diampuni, aku dimerdekakan, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda adalah orang-orang itu, atau mungkin di dalam keluarga Anda, ada orang-orang yang saya sudah sebutkan tadi, tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, takut dengan kuasa kegelapan, dan setiap hari tergoda untuk melakukan dosa. Saya mau berdoa bagi Anda ataupun keluarga Anda pada saat ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kami mengakui Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dan firman-Mu berlaku sepenuhnya atas muka bumi ini dan atas hidup kami. Kami saat ini memandang Engkau ya Tuhan, Raja yang duduk di atas tahta dan tahtanya menjulang tinggi.
Dan kami ini yang ada di atas buka bumi ini, kami hanyalah seperti tumpuan kaki-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu memandang Kau, Raja di atas segala raja. Dan kami melihat dari firman-Mu Kau nyatakan apa yang menjadi cara hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa. Kalau ada di antara kami ataupun keluarga kami yang saat ini sedang kehilangan tujuan hidup. Mungkin karena pengaruh dari COVID juga. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang baru. Semakin lama mereka semakin terbawa di dalam arus keputusasaan. Tuhan, kami berdoa. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon otoritas Allah terjadilah bagi kami semua. Dan kami memohon Tuhan, agar Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Raja kami ya Tuhan. Biarlah kami terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Biarlah kami terus mencari perkara-perkara yang di atas ya Tuhan. Kami serahkan pikiran kami ya Tuhan. Kami serahkan perkataan kami serahkan juga perbuatan hidup kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau hidup untuk menyampaikan Injil bagi segala makhluk, bagi semua orang. Bagi mereka yang kami kenal maupun mereka yang belum kami kenal sepenuhnya. Biarlah kami memiliki tujuan hidup itu dikobarkan kembali dalam hati kami. Kobarkan semangat itu kembali dalam hati kami. Bahwa kami memiliki satu tujuan yang jelas. Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada semua orang. Tuhan, di dalam nama Yesus, kobarkanlah semangat itu kembali dalam hati kami. Sehingga kami semakin lama, semakin bersemangat untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kami yang selalu merasa takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa pada saat ini, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, nyatalah kebenaran firman Tuhan bagi kami. Turunlah otoritas Allah dan biarlah kami berani melawan ya Tuhan. Dan kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa tunduk di bawah kaki Kristus. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atau mungkin keluarga mereka yang selalu diganggu dengan kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus mereka dilepaskan. Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas hidup mereka dan keluarga mereka. Bagi kami yang selalu merasa tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, Tuhan, saat ini kami mengambil satu sikap untuk melawan semua suara-suara yang berusaha untuk menyeret kami kembali kepada manusia yang lama, kembali kepada manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam nama Yesus, kami mau hidup bagi kemuliaan Allah. Ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunannya itu sempurna adanya. Kalau ada di antara kami sempat jatuh dalam dosa, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bersihkanlah kami. Sucikanlah kami. Dalam nama Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Bertahtalah. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Di atas hidup kami semua. Dan di atas keluarga kami. Dan biarlah melalui peristiwa kebangkitan ini kami semakin dikuatkan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sampai akhirnya nanti Kau dapati kami tetap setia, memikul semua tanggung jawab tugas yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan cara hidup kami biarlah tetap
sesuai kehendak Tuhan. Disitulah Engkau mendapati kami tetap setia mengiring Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, studi kami, dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan melalui hidup kami. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.